Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di video kali ini kita bakalan ngejelasin tentang jaringan komputer. Jadi nanti ada model OSI dan juga TCP/IP. Penjelasannya seperti apa? Yuk cek video berikut ini. Model yang pertama adalah OSI, yaitu Open System Interconnection, yang memiliki arti sebagai model referensi dari sebuah kerangka yang bersifatnya itu konseptual. Namun seiring berkembangnya zaman, model ini tuh menjadi sebuah standarisasi khusus yang berkaitan dengan koneksi jaringan komputer. Nah, pada tahun 1977 di Eropa ini, model OSI menjadi sebuah standar komunikasi yang diterapkan pada jaringan komputer. Dan tujuan dari OSI sendiri itu sebagai rujukan agar software yang dibuat itu dapat bersifat interpolate. Maksudnya adalah user itu dapat bekerja sama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus. Manfaat dari OSI sendiri yaitu memudahkan untuk memahami cara kerja jaringan komputer, terus breakdown persoalan komunikasi data, dan juga membuat standarisasi sebagai standar interface, yaitu standarisasi yang dipakai vendor untuk mengurangi kerumitan dalam perancangan, dan juga memungkinkan vendor untuk mendesain dan juga mengembangkan hardware atau software yang sesuai dengan layer tertentu. Dalam model OSI ini ada 7 layer. Yang pertama itu ada physical layer, di mana ada media, signal, binary transmission. Physical layer ini merupakan termasuk dalam media layer yang mengontrol pengiriman pesan secara fisik lewat jaringan. Nah, media di sini itu bisa disebut sebagai perangkat. Jadi ada dua, guided yang dipandu misalnya dengan kabel dan juga unguided tidak dipandu misalnya dengan wireless. Contoh media lainnya yaitu ada kabel logam, optik, dan juga gelombang radio. Fungsi dari physical layer ini adalah mengkonversi frame menjadi bits dan juga menentukan karakteristik fisik media transmisi. Sedangkan protokol pada layer ini ada Ethernet, RJ45, dan juga Fiber, sedangkan data unitnya berupa bit. Nah, bicara soal protokol sendiri itu memiliki pengertian sebagai aturan yang mengatur proses terjadi suatu hubungan data pada jaringan komputer, sehingga setiap protokol itu berbeda karena agar datanya itu tidak bercampur baur. Sedangkan pengertian dari data unit sendiri merupakan bentuk data yang diproses itu bisa berupa segmen, paket, frame, dan juga bit. Yang kedua adalah data link layer. Jadi di sini itu untuk menelusuri perangkat, menentukan aturan ketika perangkat ini mengirim data melalui media. Aturan di sini itu berupa enkapsulasi biasanya. Dan pada layer ini itu menghubungkan perangkat dengan media transmisi. Contohnya seperti switch, grid ke NIC. Protokol pada layer ini ada HDLC, PPP, frame, dan juga relay. Sedangkan data unitnya ada frame. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jaringan layar. Nah, untuk jaringan ini adalah untuk meneruskan paket-paket dari satu paket ke kode lainnya dalam suatu jaringan komputer. Nah, fungsi utamanya adalah pengamatan dan adalah pemilihan jalan atau routing. Nah, selanjutnya adalah transport. Transport ini adalah seperti dia mengirim data atau mentransfer data. Fungsinya adalah mentransfer data yang handal, bertanggung jawab atas kebutuhan dalam transmisi data, melakukan hubungan pertukaran data antara kedua belah pihak. Nah, seperti contohnya kayak misal download file dan mungkin streaming, itu contohnya. Mungkin seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang 7 layer OSI. Layer OSI yang selanjutnya itu ada session layer, presentation layer, dan juga application layer. 3 layer tersebut masuk ke dalam kategori host layer. Host layer sendiri memiliki tugas atau peranan untuk menjamin pengiriman data secara akurat antar perangkat. Session layer yang memiliki peranan sebagai inter-host communication. Maksudnya adalah menjaga masing-masing koneksi supaya tetap terhubung dan data yang masuk tidak akan tertukar. Kemudian presentation layer memiliki peranan sebagai data representation dan encryption. Maksudnya adalah menentukan format data, mengkompres data, dan juga melakukan enkripsi data. Kemudian yang terakhir ada application layer, memiliki peranan sebagai network process to application. Maksudnya di sini adalah sebagai application layer berperan sebagai perantara antara aplikasi atau user interface dan juga jaringan. Selanjutnya, TCP atau IP merupakan layer yang dibentuk untuk mempermudah atau untuk memodelkan komunikasi data antara komputer dalam jaringan. Awalnya TCP atau IP layer dikembangkan oleh US Department of Defense yang merepresentasikan komunikasi data antara peralatan jaringan, jadi antara router dengan switch, antara switch dan host, antara host dan host, antara host dan router, sampai semuanya dapat terkoneksi terhubung ke internet. Nah, pada TCP/IP ini memiliki 4 layer. Yang pertama
layer application yang berperan sebagai layer paling atas dan berfungsi untuk melakukan representasi, encoding, dan dialog kontrol data. Juga menyediakan service atau layanan untuk perangkat lunak. Nah, protokol-protokol yang beroperasi pada layer application ada HTTP, HTTPS, FTP, Telnet, SSH, MTP, DNS, dan lain-lain. Dan kedua, transport layer berfungsi untuk menyediakan servis yang digunakan pada aplikasi layer. Layer ini memiliki dua protokol utama, yakni Transmission Control Protocol (TCP) dan User Datagram Protocol atau yang disebut UDP. TCP ini layanan yang mengirimkan data handal dengan end-to-end deteksi dan koreksi kesalahan. UDP menyediakan layanan pengiriman datagram tanpa koneksi. Nah, kedua protokol ini mengirimkan data di antara application layer dan internet layer. Programmer biasanya untuk aplikasi dapat memilih layanan mana yang lebih dibutuhkan untuk aplikasi mereka. Dan yang ketiga, network layer. Protokol pada lapisan transport akan dikonversi menjadi sebuah IP address yang berguna untuk memasangkan antara komputer pada jaringan. Pada layer ini terjadi pemecahan data agar bisa sesuai dengan besar media yang dilalui. Setelah paket terpecah menjadi kecil-kecil, mereka akan mengalami proses pembungkusan. Dan setelah itu, paket diberikan alamat dan dikirimkan ke komputer tujuan berdasarkan jalur paket data yang akan dikirim. Baik, karena tadi udah dijelasin tentang aplikasi layer, transport layer, network layer, kali ini aku bakal jelasin tentang physical layer. Jadi physical layer ini sering disebut juga sebagai network interface layer atau data link layer. Lapisan ini merupakan lapisan terbawah dari TCP/IP model yang tugasnya itu mencari pengalamatan perangkat keras dan protokol yang memungkinkan transmisi fisik data. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke perbedaan antara OSI dengan TCP/IP. OSI itu modelnya konseptual dan memberikan pedoman. Artinya dasar-dasar itu ada di OSI, sedangkan TCP/IP itu membangun hubungan dan interaksi serta menetapkan standar. Artinya kita itu di sini dibangun untuk membangun sebuah hubungan yang dimudahkan untuk hubungan antara komputer satu dengan komputer yang lain. Kita ada perbedaan yang lain, yaitu TCP/IP ini mengkombinasikan presentation dan session layer, sama halnya dengan data link dan physical layer. Berbeda dengan OSI. Kalau OSI itu kan sendiri-sendiri ya, antara presentation, session, data link, physical layer. Kalau di TCP/IP ini dikombinasikan. Dikombinasikan menjadi 4 layer tadi, lebih sederhana. Dan TCP/IP ini lebih kredibel karena protokolnya. Lanjut ke persamaan antara OSI dan TCP/IP. Dibangun karena keduanya membangun lapisan. Nah, TCP/IP 4 lapisan, OSI 7 lapisan. Artinya TCP/IP ini lebih sederhana karena hanya 4 lapisan. Beda dengan OSI. Keduanya memiliki application layer, meski servisnya berbeda. Keduanya memiliki transport dan network layer yang dapat disamakan. Keduanya mengasumsikan teknologi packet switch. Jadi bukan circuit switch. Circuit switch itu merupakan sebuah konsep jaringan komunikasi yang lama sehingga kemampuannya tidak sebaik dan semurah dengan apa yang ditawarkan oleh paket switching. Lain halnya dengan paket switching yang digunakan TCP/IP dan OSI ini menggunakan internet protokol yang membungkus potongan-potongan data yang terstruktur yang disebut dengan paket. Setiap paket berisi sebuah data, IP dan not tujuan serta nomor urut atau beberapa informasi kontrol lainnya. Dalam proses pengiriman data, setelah semua paket-paket mencapai tujuan, maka data akan disusun kembali sehingga menghasilkan data yang asli. Dapat kita simpulkan bahwasanya model pada jaringan komputer yang menjadi standar agar komunikasi antar perangkat komputer tadi berjalan dengan baik adalah dengan OSI model dan TCP/IP model. Tapi model TCP/IP adalah model yang lebih praktis karena hanya menggunakan
4 layer tadi lebih disederhanakan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada penjelasan yang kurang baik atau kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.